Potsai. Hai sahabat Smaksi. Gimana kabarnya nih? Aku berharap tetap sehat dan tetap semangat ya. Ngomong-ngomong nih ya, corona ini kan udah setahun aja umurnya. Dan pasti udah gabut kan, di rumah terus. Mau keluar juga susah. Biasanya ada batasannya juga. Nah, kalian waktu masa pandemik ini ngapain aja sih di rumah? Kalau Kak Dinar ngapain? Aku WA-an, main WA, lihat Instagram, YouTubean, terus TikTokan sih. Sama Kayak asik sih. banget. Kalau Kenapa Kakak- sih ya? Lagi zaman banget ya main TikTok. Iya, Iya, lagi liat pada TikTok kan. rame. TikTok kayak bener-bener isinya menghibur sebenarnya. Iya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dari kalangan TikTok juga, dari sahabat TikTok juga kan? Iya, dia nih seleb TikTok juga. Terkenal juga Terkenal apalagi di kalangan Di kalangan Smaksi, Smaksi. di sekolah di murid-muridnya. Kira-kira siapa ya? Siapa tuh? Kepo nggak? Kepo lah, masa enggak? Mari Panggil kita dah sambut. nih. Mari kita sambut Bu Esther. Halo semua, selamat pagi. Pagi. Pagi Ibu. Gimana kabarnya nih Bu Esther? Puji Tuhan, baik sih, sehat sekali. Bu Esther di rumah ngapain aja kan sekarang pandemi bosen, aku aja bosen, nggak sekolah. Bener ya, kita hampir udah setahun lebih ya di kerja dari rumah, ibadah dari rumah. Kita juga dibatasin ya kan kemana-mana. Kebetulan sih kalau guru, kalau Santo Yusuf itu dari beberapa bulan yang lalu sih diatur jadwal sih Dinar. Jadi kita ada yang WFO, ada yang kerja dari sekolah, ada yang kerja dari rumah. Nah, itu aduh bosennya gitu ya kan, tiap hari rasanya cuma kepengennya tuh rebahan. Banget. Sangat Bu. Kita sebagai siswa merasakan. Bosennya. Terus kalau udah rebahan, udah pasti enaknya kan bawa HP, ya kan, bawa cemilan. Paling mainnya ke Facebook, pindah ke IG, lari ke TikTok. Lagi-lagi TikTok emang. Benar-benar. Zaman banget. Zaman dan emang asik dilihatnya, bikin candu. Karena di TikTok itu lengkap ya rasanya. Kalau kita misalnya yang nggak bisa masak, kita mau cari menu apa di sana juga Bener, ada. bener. Iya nggak sih? Kalau mau yang cari joget-joget alay supaya menghibur diri sekalian senam juga ada. Lengkap rasanya ya. Asik-asik musiknya. Tapi menurut Bu Esther, TikTok ini bisa jadi media pembelajaran nggak sih Bu? Bisa banget. Jadi Bu Esther sebenarnya pengen banget loh pakai TikTok ini buat apa namanya sarana media pembelajaran sih, hanya karena Bu Esther ini belum punya ramuan yang pas gitu kan. Kalau untuk bimbingan konseling itu apa ya caranya menyampaikan sesuatu ke anak-anak itu, tapi pakai medianya kan pakai apa namanya TikTok ini. Sebenarnya platform apapun itu sebenarnya sama ya kan, sama-sama IG, sama Facebook atau sama Twitter ya kan. Oh my god. Ya kan. Ini TikTok ini yang kayaknya paling kaya, paling banyak penggunanya ya kan. Iya. Dulu masih inget banget nggak sih yang apa itu Bobo itu ya, yang pakai gerakan dua jari itu sama Cimo. ya iya Cimo. dulu kita lihatnya nggak suka gelap gitu ya kan, apaan gitu, tapi ternyata makin kesini wah ternyata Semakin menarik. iya nggak hanya joget-joget aja gitu. Karena makin kesini makin banyak penggunaannya gitu, menurut Ibu itu merupakan suatu hal yang bagus apa gimana? Karena kan biasanya kayak terdapat dampak gitu. Kalau semakin banyak pengguna itu mungkin karena bervariasi ya konten-konten yang di dalamnya itu kan ya. Apalagi di apa namanya di TikTok ini kan orang bisa menghasilkan cuan, iya nggak sih? Iya. Ya, bisa menghasilkan cuan, yang butuh cuan, yang butuh hiburan juga bisa lah di lewat TikTok ini. Dan rasanya kalau misalnya mau jualan apa aja lewat TikTok tuh biasanya meski kita udah punya marketplace di Shopee gitu ya, misalnya salah satu gini nggak disponsori pakai Shopee ya. Nggak di-endorse. Iya, nggak di-endorse ya kan. Itu kayaknya lebih laris lewat TikTok ini. Kalau dampaknya sih banyak sekali. Dampaknya mau dampak positif ada, dampak negatif ada. Seperti itu sih.
Kalau pendapat ibu nih tentang anak-anak yang menyalahgunakan Kan banyak, kan? pemakaian TikTok itu gimana? Salah satunya apa nih? Contohnya nih. Kadang aku pernah lihat gitu di FYP, ada anak pacaran. Terus Bucin. ada adiknya tiba-tiba datang tapi sedang berkis-kisan. Gimana itu? Gimana tuh, Bu? Seperti apa ya? Biasanya kan di kita dalam bermedia main media sosial apapun itu kan ada aturannya ya kan. Ya enggak sih? Ya, Ya kan? oh my God. Ada aturannya. Jadi semisal TikTok ini punya aturan, misal tidak apa ya? Tidak yang berunsur pornografi. Lalu yang kedua mungkin tidak menyinggung ras, agama, suku gitu-gitu. Ada enggak sih? Ada kan ya kan? Ada. Ada ya. Kalau kita mau baca detail itu di sana sih ada. Jadi kalau menurut ibu ya jelas tidak pantas ya. Misalnya kita lagi live nih di TikTok. Terus kita apa namanya mengumbar hal-hal yang seharusnya tidak pantas. Iya, tidak pantas dipertontonkan untuk anak-anak yang di bawah umur. Ada adik kita yang lewat ya kita terusin aja. Ya nggak boleh dong. Jadi buat kalian kalau mau main TikTok, it's okay, nggak masalah, nggak apa-apa. Apa namanya kalian mau mengikuti tren, cuman ya main TikToknya kalian harus sesuai aturan lah, sesuai norma, tetap harus kalian pegang hal-hal yang semacam itu. Ngomong-ngomong, sejak kapan bermain TikTok? Aku sedikit kepo tapi tinggi rasa ingin tahuku. Ini kayaknya rasa-rasanya tuh yang ibu rasakan tuh hampir kebanyakan orang ya dulu mikirnya, ih apaan sih TikTok itu cuma untuk anak-anak yang alay atau apa sih nggak penting gitu kan, nggak ini. Tapi makin kesini tuh kan banyak yang share video-video dari TikTok itu di-share di IG, akhirnya ternyata di sana juga ada yang share gimana cara menghasilkan buat bisnis kecil-kecilan. Terus ada yang juga bikin apa namanya konten-konten masak ya kan. Wah ternyata keren-keren ya. Nah akhirnya ibu download TikTok. Akhirnya kecanduan. Iya, apalagi ketika dulu tuh kan ada ya kan kayak misalnya kita tonton terus kita berhasil ngundang tuh kita dapat uang yang bisa kita tarik ke saldo dana. Itu Iya, kalian iya, by the way kalian tahu kan? Tahu Itu lah, kan tahu. Ibu sempat dapat 50.000 loh. Bisa Kok aku bertahun-tahun nggak pernah dapet ya? Tutor, Bu, tutor. Kok aku bertahun-tahun nggak pernah dapet? Jadi itu kapan ya? Setahun lalu itu mungkin ya. Ya semenjak corona ini kan. Exactly, bener. Literally seperti itu. Oke. Kalau Natasha main TikTok kapan? Sejak kapan? Aku baru-baru aja sih kayak sebenarnya sama kayak ngelihat apa sih alay gitu kan. Ternyata pas itu ke rumah sepupu terus dia minjem HP akhirnya download TikTok. Mulai situ baru lihat-lihat, asik juga Tertarik ternyata. akhirnya. Sampai Kemakan sekarang. omongan. Ikutan joget-jogetan Enggak. Enggak. Kalau Rosita kapan? Aku kapan ya? Semenjak ini kali ya, corona. Ya itu. Kalau kata siapa sih? Siapa sih? Pamungkas sih. Oh bukan. Wah, itu yang ngetren. Ini yang itunya Cimoy, temennya Cimoy. Bowo. Iya, Bowo. Kalau kata Bowo, dia udah kering kita baru nyebur. Iya. Aku ngerasain itu banget padahal dulu kayak ih apa sih TikTok alay gitu. Taunya kita ikut-ikutan juga. Iya. Kalau Dinar nih, gimana Dinar? Aku dari zaman Musical.ly sebenarnya. Cuman kok Musical.ly sekarang dihapus kan, akhirnya kan di TikTok. Ya udah awalnya aku lihat TikTok kan nggak tertarik juga. Soalnya TikTok kan apa ya isinya ya bawa tadi. Iya, Lebih nyaman ke Musical.ly, tapi ternyata ganti ke TikTok terus semenjak corona aku jadi ya udah ternyata enak. Kebanyakan semenjak corona. Karena ngapain lagi di rumah. Gabut ya di rumah. Sama. Kayak ini gimana Bu caranya biar anak muda itu nggak kecanduan TikTok atau nggak yang sering disebut TikTok syndrome itu? Harus ya ibu jawab ya. Iya, soalnya aku sendiri gitu. Butuh pendapat. Kebanyakan kan mereka nak TikTok syndrome itu gimana? Dina termasuk ya? Oh, sekali banget. Iya. Termasuk yang kecanduannya kayak gimana tuh sehari itu bisa berapa jam tuh? Kalau Dinar tuh 24 jam, Bu. Kalau nggak ada yang ngechat, ya 24 jam. Oh Kalau my biasanya God. bisa-bisa meskipun ada yang ngechat aku sambil main TikTok. Nah,
sambil main atau cuma lihat aja? Iya, lihat FYP. Scroll Iya, aja ya, scroll aja. scroll. Itu apa? Biasanya konten-konten yang diseneng itu? Kadang kayak lihat Shopee haul. Oh, Ya. bener. Ya. Terus ujung-ujungnya Ujung-ujungnya cuma lihat nggak beli. jadi dimasukin keranjang semua. Iya. Oh, Terus lihat-lihat. sama. Iya, lihatnya cowok-cowok. Bule-bule cuci mata. Turki. Kalau Iya, bahasa jadi- gimana? Jadi sebenarnya apa-apa itu kan kalian tahu kan kalau berlebih itu kan nggak baik ya kan. Kalau misalnya batas wajar itu seharusnya kalau kalian sebagai seorang pelajar ya ada skala prioritas dalam hidup. Misal nih tugas kalian tuh kan belajar, ya kan? Iya, banget. Oh my god. Boleh nih kalian scroll TikTok tapi tugas kalian absepsi jangan terlambat terus. Kita hampir setahun ya kan by the way. Bosen, ibu harus ingatkan gitu. Karena PJJ online kalian di rumah kan ibu nggak tahu kalian itu apa namanya ikut PJJ atau enggak kan seperti itu. Jadi prinsipnya kalau misalnya yang kecanduan kurang-kurangin lah ya main TikTok, apalagi untuk hal-hal yang prioritas dalam hidup itu kalian akhirnya terbengkalai. Kan kalian ada prioritasnya, misal belajar untuk masa depan kalian, nyelesain tugas, kalau tidak selesai nanti diober-ober sama gurunya. Ya kan, Lucia. Wah, Pasti Natasha gak enak sepertinya. banget kan ya kan. Daripada ya apa namanya ya, yang namanya efek kecanduan kalau berlebihan itu tidak baik. Makanya ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja pakai TikTok, mau main TikTok, scroll TikTok. Pokoknya Cuma tahu harus tahu batasan. skala prioritas dalam hidup seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Bu Esther bilang kalau TikTok itu bisa dijadikan media pembelajaran tuh. Nah, maksudnya media pembelajarannya tuh gimana? Jadi ibu itu ngikutin ini loh, ada ke apa namanya guru SD rasanya ya, guru seni apa namanya seni tari itu loh. Seni budaya. Benar. Nah dia ini nunjukin apa namanya di konten-konten TikToknya dia itu kayak tari-tari gitu, tari Bali, tari apa gitu. Nah padahal dia udah jelasin bahwa dia itu sebenarnya guru seni budaya, tapi namanya netizen ya kan ya. Namanya netizen, katanya yang unsur ngelihat kayak lego-legoannya itu kayak mengundang nafsu seperti itu. Nah, padahal tujuannya itu memang untuk pembelajaran. Jadi pernah lihat nggak sih kayak ada guru cowok, abis itu dia ngajak TikTokan sama anak-anaknya SD di belakangnya. Keren nggak sih? Menyenangkan nggak? Iya, kalau kalian sebagai siswa sendiri misalnya diajak yang seperti itu, akan jauh lebih menyenangkan atau ketimbang kalian bakal ngedengerin gurunya kayak misalnya menjelaskan pidato, ceramah, terus udah kayak lama ya kan. Jadi sebenarnya bagus. Kalau yang misalnya untuk bimbingan konseling untuk penerapannya sih sebenarnya bisa. Misalnya kita menyampaikan misalnya manajemen atau mengatur waktu, bisa tuh kan kita buat video, kita buat apa kayak tari-tarian. Nggak masalah kan kalau misalnya kalian lihat Bu Esther menari. Enggak masalah. Enggak masalah. Aku juga gitu. Kalau dari sisi kalian itu oke kan ya kan? It's okay. Habis itu nanti dikasih kayak diketik tulisan apa-apa gitu. Kalian bakal lebih ngerti nggak sih daripada Bu Esther ngejelasin, "Hey, kalian mengatur waktu 1." Ya kan? Bangun pagi 2. Iya nggak sih? Bakal apa namanya? Ya kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Jadi kalau sekarang zamannya semua serba digital, ya kita mengikuti kita mengikuti supaya kalian itu bisa paham. Oke. Bu, kemarin kan sempat viral tentang bye-bye fever tuh loh. Jadi kayak kompresan anak. Nah, itu malah dibuat mainan. Jadi injeli. Padahal kan mungkin ada banyak anak yang sakit terus akhirnya jadi kesusahan nyari buat ngepres. Itu gimana menurut Bu Esther? Kebetulan Bu Esther kok nggak lihat yang itu ya? Nggak Boleh ceritain nggak sih? Lagi viral loh pada waktu itu. Oh ya. Saya juga nggak tahu. Iya, yang buat demam-demam itu. Jadi dibuat apa tuh? Jadi tuh Gel, terus dibuat Dibuat apa? kayak dimasukin air nanti dia ngembang jadi kayak jelly, dibuat mainan. Dibuat mainan. iya. Cuma gitu doang. Iya, buat pegang-pegangan kayak slime. Unfaedah banget ya kan ya. Terkadang ini nih kadang nih dampak negatifnya kalau misalnya main TikTok, jadinya bikin kontennya itu enggak apa namanya enggak dipikirkan bener-bener ini sebenarnya itu merugikan orang atau tidak gitu loh. Bermanfaatnya yang bagaimana.
Tapi memang kadang-kadang di Indonesia sendiri kalau kita melihat kita lihat sendiri ya konten-konten yang cuma ngeprank ketawa hai gitu ternyata ditonton jutaan orang banyak gitu ya, giliran giliran kita mau ngebagiin yang hal-hal yang berfaedah atau bener-bener yang bermanfaat gitu ternyata sepi guys ya nggak kan? niat kadang rame. Iya, jadi pesen nih buat anak-anak semua lah, buat siapapun yang bagi konten kreator yang mau buat konten paling enggak unsur-unsur bermanfaat buat orang lain, hal-hal yang share yang positif itu lebih dibanyakin deh daripada hal-hal yang semacam itu. Kasihan kan nanti anaknya Bu Esther kalau lagi panas, Bu Esther cari kompresan apa itu namanya? Bye fever ya. Iya. Bye fever. Kayak Terus, ucapan ke mantan gak sih? Bye fever. kau yang boleh lah. Iya. Tapi kalian ini semua pakai TikTok semua pakai kan? pasti. Iya, oke. Jadi Ibu nggak merasa kayak Ibu tidak sendiri. iya, sama-sama suka semua kan ya. Kalau guru-guru gimana, Bu? Suka TikTok TikTok? nggak? Kalau Bapak Ibu guru, kalau Bapak rasanya nggak ada ya yang Ngikut-ngikut aja pasti. Ngeliat. Iya. Pastinya ngeliat. tahunya cuma sedikit. Ya sudah TikTok buat tari-tari, buat ajang promo seperti itu. Taunya sih seperti itu. Kalau ibu-ibu atau ibu guru, ada tuh Bu Marisa tuh sempet deh download tuh. Dia download juga tuh TikTok, tapi terus kemudian dihapus ya. Bukan karena terus nggak seneng. Kebetulan. Sebenarnya seneng ya. Sebenarnya Bu Marisa tuh pakai tuh. Bu Renata juga suka tuh, Bu Renata. Menarik perhatian. Iya. Menarik perhatian. Ada sih yang pakai TikTok. Enggak. Malah kalau misalnya kita bisa menggunakan media TikTok untuk pembelajaran, malah lebih ngena, lebih nyampaikan juga, bervariasi juga ya kan. Selain Google Class. Membosankan. Google Class, Membosankan. Google Form. Nah, itu memang tantangan terbesar sih buat kita para Bapak Ibu guru. Karena ini udah sangat berkepanjangan sekali. Yakinlah bahwa di sini tuh nggak hanya kalian aja yang benar-benar kaget ketika negara api menyerang kita, si COVID ini kan ya. Kita pun akhirnya harus putar haluan mikirkan ya apa caranya ini ngajar ini dengan hal-hal yang menarik dengan kalian bisa paham seperti itu sih. Jadi riwah. Bener. Jadi kadang-kadang itu lucunya ya anak-anak. Ini pengalaman ya, mau sharing sedikit ya. Kalau misalnya kita selesai ngasih tugas kayak gitu kan. Bosen juga ya kan guru. Habis nge-share tugas, habis itu buka TikTok, scroll TikTok. Habis itu nanti kalau ada anak tanya gitu, ngechat gitu, balik lagi, balesin dulu. Oke, habis itu nanti scroll lagi. Jadi jalannya di handphone ini paling IG, Facebook, chat WA, TikTok. Jadi kembalinya ke TikTok lagi. Seperti itu. Jadi kan Buster kan lihat TikTok soalnya gara-gara suka lihat masak-masakan, cooking. Nah, Kalau Natasha main TikTok gara-gara apa? Suka lihat apa di TikTok? Kalau aku sih suka lihat bule-bule cuci mata sih. Oh, halu ya. Sama. Halunya lancar kalau aku. Rosita, aku sih suka lihat cogan lah. Cogan TikTok kan banyak tuh. Good looking. Iya gitu semua, gila kita sama nggak sih? Iya. Satu prinsip semua ya gitu deh. Visi misinya sama semua. Iya. Kak Dinar gimana? Sama juga lah. aku lihat cowok pastilah, nggak munafik, pasti suka lihat cowok. Terus lihat kalau aku kadang bikin video, terus kadang kan banyak kreator yang nyanyi terus diduetin. Oh iya, Suka duetin gitu, terus lihat masak-masakan, lihat Shopee gitu, menarik gitu loh. Buster tadi kan suka lihat masak-masak, konten kreator yang Buster sukain. Sangat menginspirasi. Ini nih lemahnya Ibu. Jadi nggak tahu siapa namanya. Asal Scroll aja. Biasanya Ibu lebih seneng itu milih yang buat konten-konten masak yang bahannya yang di rumah ada, nggak sulit dicari, yang gampang-gampang. Simple yang setiap hari dipakai, misalnya kue atau masak-masakan yang gampang lah seperti itu. Tapi Ibu juga seneng loh kalau lihat misalnya ada yang joget-joget itu.
joget-joget. memang. Iya, seneng ya kan. Habis itu pas perasaan ngelihat itu kayak wah bagus banget gerakan yang lagu yang ini ya. Mau buat setelah buat ternyata nggak hafal gerakannya. Berapa kali take? Nah, benar. Perasaan kalau dulu bawa cuma 2 jari gini doang ya kan. Gampang. Sekarang kok makin sulit banget sih. Makin banyak. Banyak Iya, dance, benar. banyak gerakan. Wah, jadi udah lama nih ya podcastnya, Udah 20 lumayan. Jadi dari kita masing-masing kan dapat kesimpulannya tuh kan. Kalau Kak Dinar gimana kesimpulannya? Kesimpulanku buat kalian dengerin podcast ini, buat sahabat Semaksi yang lain, setidaknya bisa menggunakan TikTok itu dengan baik, jangan disalahgunakan. Masih banyak anak kecil tuh yang lihat TikTok. Jadi takutnya anak kecil lihat TikTok terus lihat tingkah-tingkah yang nggak seharusnya dilakuin terus jadi nyontohin, kan kasihan gitu. Terus kalau dari Natasha gimana? Aku sih ya sama ya, ngambil positifnya aja kalau mau main TikTok. Kalau mau main negatif, kalau mau lihat-lihat yang negatif mending nggak usah lihat TikTok. Iya benar banget. Terima kasih Bu Esther buat udah nyempetin podcast bareng kita. Oh ya, pesen ibu nih ya, kalau misalnya kalian mau komen-komen di di TikTok itu, biasanya kan kalau orang main TikTok tuh kan keselnya tuh yang komen-komennya enggak sih? Kadang kita buatnya udah Komen iya. tapi ternyata mereka melihatnya ya, contohnya tadi ada kayak misalnya ibu guru pengen ngajarin tari gitu lewat TikTok, tapi ternyata komen-komennya kok pamer goyang-goyang megal-megol itu gimana sih, nggak bagus buat anak didik dan lain sebagainya. Ya paling enggak kalau kalian mau berkomentar ya berkomentarlah yang positif, berkomentarlah yang baik gitu ya. Kalau nggak seneng dipendem aja gitu. Dipendem, kasihan banget. Oke, terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih sahabat Semaksi yang udah dengerin. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat sekolah. Bye Jangan lupa bye. absen.